Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 7 Kota Bekasi akan memberikan materi tentang cara belajar efektif untuk memahami materi pembelajaran. Yaitu pertama, pengertian belajar, kemudian ada tujuan belajar, fungsi belajar efektif, cara melakukan belajar efektif, hambatan melakukan belajar efektif, dan cara mengatasi belajar efektif. Pengertian belajar. Apa yang dimaksud dengan belajar? Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Tujuan belajar efektif: 1. Mengembangkan kecerdasan, 2. Melatih kemampuan berpikir, 3. Agar bisa beradaptasi dengan baik, 4. Kreatif, 5. Meningkatkan kemandirian. Kemudian fungsi belajar efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Cara melakukan belajar efektif yaitu survei, question, juga read, baca ya, dan riset. Terakhir, dengan adanya review. Hambatan melakukan belajar efektif, faktor dari dalam yaitu kesehatan fisik yang kurang baik mengakibatkan tidak dapat berkonsentrasi atau penglihatan kabur atau pendengarannya yang kurang. Kemudian inteligensi kurang atau rendah, yaitu kemampuan belajar yang rendah. Kebiasaan buruk, diantaranya malas atau suka menunda-nunda. Kemudian persepsi negatif, yaitu perasaan pesimis, rendah diri, tertekan, takut, dan cemas. Faktor dari luar, yaitu 1. Keadaan lingkungan yang kurang nyaman dan tenang, di antaranya gaduh, terlalu panas atau terlalu dingin, kacau dan kurang tertib. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai, yaitu alat peraga, pustaka atau buku acuan, alat tulis, dan lain-lain. Yang ketiga, meja tulis yang kurang bersih dan penuh dengan barang-barang yang tidak diperlukan. Keempat, pengaruh teman yang kurang baik. Kelima, keluarga yang kurang memberi dorong. Cara mengatasi hambatan melakukan belajar efektif. Faktor dari dalam yaitu menjaga kesehatan jasmani, menumbuhkan rasa percaya diri, membangun motivasi diri, belajar menjaga emosi. Kemudian dari faktor dari luarnya, carilah tempat yang tenang dan nyaman sehingga dapat menimbulkan konsentrasi belajar yang tinggi. Kemudian lengkapilah sarana dan prasarana belajar sehingga kita dapat belajar dengan nyaman tanpa ada kekurangan bahan atau alat untuk belajar. Rapikan meja belajar sehingga dapat fokus dalam memahami pelajaran. Kemudian bertemanlah dengan teman-teman yang suka belajar sehingga kita dapat termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Terakhir, mintalah orang tua untuk memberikan motivasi belajar sehingga kita lebih terpacu dan lebih termotivasi lagi dalam belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.